Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendefinisikan mengenai psychological security dan well-being dalam psikologi klinis. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Siti Nuria Hikmah, ada Siti Nurmala, Helta Puspasari, dan saya sendiri, Sausan Salsabila. Sebelum kita membahas mengenai psychological security lebih dalam, pertama-tama kita harus mengetahui definisi psychological security menurut para ahli. Psychological security dan well-being terikat erat dengan faktor kendali pribadi atas suatu situasi. Michael Crider dan Victor Stretcher menemukan bahwa orang cenderung menilai situasi sebagai tidak terlalu berbahaya jika mereka dapat mengendalikan situasi tersebut. Psikologi security. Menurut Zotova, psikologi security adalah keadaan seseorang ketika ia dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan diri dan merasakan perlindungan psikologis dirinya sendiri dalam masyarakat. Psikologi security sebagian besar mengacu pada konstruksi hipotesis yang sulit diukur. Kita tidak bisa melihat ketidakamanan kecuali dalam kasus di mana orang-orang itu sendiri yang membicarakannya. Psikologi security mencangkup kondisi kognitif, dan emosional, stroke yang memungkinkan untuk memperlakukan security sebagai fenomena psikologis dengan struktur standar. Oleh karena itu, security dapat digambarkan sebagai keadaan kedamaian batin, kepercayaan diri, sikap positif, kepercayaan, kesejahteraan subjektif, keterbukaan, dan relaksasi. Berkaitan psikologi security dan well-being, ketika seseorang merasa aman secara psikologis, mereka lebih mungkin merasakan kesejahteraan emosional. Mereka dapat lebih bebas mengatasi stres dan mengembangkan hubungan yang sehat. Kesejahteraan yang tinggi dapat meningkatkan perasaan keamanan psikologis seseorang. Ketika seseorang merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka cenderung merasa lebih aman secara psikologis. Namun sebaliknya, ketidakamanan psikologis seperti gangguan kecemasan atau depresi dapat merusak kesejahteraan seseorang. Gangguan tersebut dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk merasa bahagia dan puas dalam hidup mereka. Dalam psikologi klinis, penting untuk memahami hubungan antara psychological security dan well-being karena keduanya saling mempengaruhi dan dapat menjadi fokus dalam membantu individu mencapai kesejahteraan yang optimal. Keamanan dan kesejahteraan psikologis adalah konsep yang terdiri dari sejumlah faktor. Dan yang pertama adalah subjektivitas. Konsep-konsep ini termasuk dalam konstruksi yang seperti keyakinan dan perasaan lainnya tertanam dalam pikiran manusia. Subjektivitas adalah apa yang dirasakan dan dirasakan orang. Faktor subjektivitas melibatkan aspek kognitif dan emosional. Keterkaitan antara komponen keamanan kognitif dan emosional membuktikan bahwa pada tingkat kognisi, kepuasan disertai dengan rasa aman, ketenangan batin, sedangkan ketidakpuasan kognitif dirasakan berada dalam bahaya. Faktor berikutnya yang menyatukan keamanan dan kesejahteraan sebagai fenomena sosiopsikologis adalah identitas. Dalam konteks ini, persepsi keamanan dan kesejahteraan subjektivitas dapat mempengaruhi keyakinan sosial dan menjadi faktor penentu tindakan sosial. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai psychological security dan well-being dalam psikologi klinis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.